Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rahmat rezekinya oleh Allah. Amin. Besar kegiatan Mpok Ami hari ini ya teman-teman, itu masak gurame asam manis. Silahkan simak videonya ya teman-teman, jangan lupa ditonton sampai selesai. Nah ini dia teman-teman, Potu sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk gurame asam manisnya ya. Nah ini Potu sedang menyiapkan bumbu-bumbunya yang ada aja ya di rumah, yang tersedia yang di rumah ya teman-teman, yaitu di sini Po ada bumbu cabai gendot masih ada, terus itu ikannya itu Po tuh beli mungkin udah agak lama ya teman-teman. Ini baru Po sempet mau eksekusinya ya. Dan di situ ada bumbunya itu yang Po bilang tadi, ada cabai gendot, bawang putih, bawang bombay, itu aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen pedas lagi boleh ditambah pakai cabai yang rawit merah itu yang pedas teman-teman. Nah ini sebelum Po goreng ikannya, Po goreng ya bener. Nah ini udah dipilet dari pasarnya, cuman sama abangnya itu si kepala ikannya itu diputus teman-teman gitu ya. Udah dibilangin jangan diputus, malah diputus sama si abangnya, mungkin dia salah denger ya. Itu tadi untuk bumbu marinasinya Po kasih air terus dikasih bawang putih bubuk sama tadi minyak wijen. Kalau ada kecap asin teman-teman, cuman kalau Mpok itu nggak ada ya, dikasih garam aja gitu loh. Nanti dikasih peresan jeruk limon gitu supaya si gurame itu gak amis. Dan ini Po lanjut motong-motong si ikannya ya teman-teman, yaitu di kotak-kotak kayak gitu. Terserah teman-teman mau di agak panjang-panjang juga boleh, selera aja ya teman masing-masing gitu. Dan itu Po peresin jeruk limonnya ya teman, supaya nanti si ikan itu gak bau amis. Nah ini kan Po tuh waktu belinya di ikan yang masih hidup ya, yang masih segar gitu. Ini lebih dari 1,5 kilo ya teman-teman, mungkin 600-700 gram satunya. Harganya itu 45.000 satu ekor ini teman-teman. Dan lanjut ini Po tuh mempersiapkan bumbunya, bumbu marinasinya. Bumbu marinasi, bumbu untuk pelengkapnya teman-teman, kayak semacam bawang bombay, bawang putih, cabai gendot. Nah itu Po sedang mempersiapkan si bawang bombaynya. Nanti bawang bombaynya dibagi dua, yang dirajang halus sama yang agak kasar gitu ya, nanti buat apa ya, buat nanti pewarnanya gitu teman-teman. Sama bawang putihnya juga ini Po kupas-kupas, mungkin bawang putih cukup di dua aja kali ya. Nah ini si bawang bombaynya Po langsung dipotong-potong aja, yang sebagian dikecil-kecil kayak gitu buat nanti pas tumisan awalnya ya teman-teman. Dan nanti juga dibikin lagi yang sebagiannya dipotong agak gede gitu. Nah ini bawang putihnya dirajang aja ya teman-teman, dirajang halus kayak gini. Karena untuk bumbu gurame asam manis itu nggak banyak bumbu teman-teman ya, cuman bawang putih, bawang merah, jahe kayak gitu. Terus bumbunya itu bumbu marinasinya ya nggak jauh dari ya perkecapan kayak gitu. Nah buat teman-teman yang nggak punya gendot boleh diganti sama cabai merah besar, boleh juga. Kalau yang punya paprika boleh pakai paprika ya teman-teman. Intinya yang ada di rumah teman-teman aja, adanya tuh apa, udah itu jadi aja sih sebenarnya gitu. Cuman memang untuk asam manis itu kan dia identik di sausnya ya, saus tomat sama saus cabai itu kan sebenarnya mudah didapat. Cuman ini Po di saus tomatnya itu Po nggak ada stok ya teman, cuman ada 2 saset apa 3 saset gitu. Biasa anak-anak itu kalau mau beli chicken kayak gitu pasti kan ada saus tomatnya tuh dikasih, cuman sama mama mereka tuh nggak dimakan.
karena mereka lebih suka ya di saus cabenya, bukan di saus tomatnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh banyak stok di rumah teman-teman, jadi ini cuman karena ada sisa 2, ya udah yang ada aja. Biasanya sih Mpok itu punya, sebenarnya suka suka beli teman-teman. Kadang-kadang ya itu dia, kadang-kadang kita tuh lupa kalau pas belanja bulanan itu yang kayak gitu-gitu tuh nggak ngeh gitu. Nggak dicatat juga karena ngerasa udah ada di luar kepala gitu teman-teman, jadi nggak perlu dicatat kayak gitu. Jadi sudahlah, apa yang kita tahu yang udah kita beli, padahal catatan itu kan penting ya teman-teman ya. Dan ini untuk si ikan tepungnya Pok mah nggak neko-neko ya teman-teman, yang ada di rumah, balik lagi yang ada di. Nah ini kebetulan Pok itu kan punya tepung berbumbu, jadi Pok pakai ini aja. Nah ini nanti Pok rendem pakai tepung berbumbu ya, si daging ikannya gitu, cukup dimarinasi, direndam dulu gitu teman-teman, terus nanti dibiarin dulu selama mungkin ya 10 menit 20 menit dia meresap dulu. Nanti kan ditepung untuk setelah direndam dengan tepung yang basahnya, nanti kita kasih tepung keringnya, itu aja tepungnya, paling nanti Pok kasih maizena. Ya teman-teman, seperti biasa ya, daripada Mpok ini apa ya namanya berkoar-koar terus gitu, mending teman-teman simak videonya aja ya sampai selesai. Nah lanjut, ini Pok bikin tepung keringnya, adonan keringnya itu dari tepung berbumbu juga, ditambahin sama Mpok itu maizena ya teman-teman. Jadi nanti untuk membalut dari tepung adonan basah ke adonan keringnya kayak gitu. Nah si ikannya ini dari adonan basah ini kita pindahin ke adonan kering aja, di balur-balurin gitu teman-teman, diguling-gulingin gitulah biar dia merata semua. Nah ini udah selesai. Nah ada si ikannya udah dibalut sama tepungnya dan kita langsung goreng ya. Ini minyaknya nih yang agak banyak ya teman-teman, terus panas kayak gitu biar cepet matangnya kalau panas gitu kayak gitu. Jadi kalau ikan itu kan cepet matangnya, jadi goreng Pok ini semua ini digoreng sekaligus aja gitu, nggak dibagi 2 gitu, karena emang dia muat di wadahnya ya teman-teman, jadi enak. Tinggal kita tunggu aja sampai dia agak kering kayak gitu. Nah si ikannya udah matang ya teman-teman, dia udah kering, dia udah warna kecoklatan. Lanjut Pok goreng si tulang ikannya ya teman-teman, itu tadi Pok balurin sama tepung, adonan tepung keringnya. Jadi digoreng ya nanti buat kita tata di piring gitu teman-teman, dibalikin lagi tuh si daging-dagingnya ke badan si ikannya gitu. Dan sebenarnya di tulang ikannya juga dagingnya masih ada teman-teman, jadi bisa dimakan ya kayak gitu. Nanti kita tata di piring, dan kemudian si daging ikan yang tadi kita potong terus dibalurin ke tepungnya itu kita balikin ke ikannya. Lanjut, ini Pok langsung mau bikin bumbu siramnya ya teman-teman. Itu tadi Pok kasih margarin, dikasih minyak sedikit ya teman-teman, jangan margarin semua, karena kalau margarin semua itu kan rada kering, nggak berminyak ya. Jadi dikasih minyak sedikit aja, kurang lebih ya 2 sendok makan kayak gitu. Dan ini bumbu-bumbunya pelengkapnya itu tadi ada sauri, ada saus tomat, terus ada juga tadi lada bubuk, dan saus tomatnya itu tadi cuman ada 2 bungkus kecil ya teman-teman, nggak ada lagi. Nah ini tuh sebenarnya hari ini tuh
pas pok masak ikan ini teman-teman, itu seharian itu hujan teman-teman, jadi hujan terus gitu, jadi males banget gitu, mager mau perginya. Sedangkan saus tomat itu adanya di minimarket teman-teman, kalau di warung tuh nggak ada, jarang menyediakan kayak gitu, yang ada cuman saus pedesnya gitu. Dan ini po numis bawang bombaynya dan bawang putihnya setelah bawang bombay, karena bawang putih kalau diduluin itu dia kering ya teman-teman, jadi po pengennya tuh layu aja gitu, wangi, nggak dari awal kayak gitu. Dan di situ po tuh pakai cabai gendot sama jahe, terus itu ada cabai merah keriting, cabai merah kering, cabai yang pedes itu teman-teman, karena kita kan orang dewasa yang nggak ada anak kecilnya, jadi serba pedes gak apa-apa gitu. Buat teman-teman yang punya anak kecil, kalau bisa ya jangan pedes-pedes ya. Nah ini cabai gendot juga pedes teman-teman, lumayan pedesnya. Tadi po buang aja bijinya ya, kalau nggak dibuang tuh pedes banget sebenarnya. Dia lebih mirip-mirip ke paprika gitu, cuman dia lebih kecil, jadi buat pelengkap itu lumayan lah, mirip-mirip paprika buat pengganti paprikanya. Dan ini sausnya po masukin ya, sebenarnya ini po kebalik teman-teman, harusnya tadi itu dikasih air dulu terus ya saus masuk, jadi nanti si sayurannya itu belakangan, biar warnanya tetap hijau teman-teman. Jadi po tuh kebalik gitu ceritanya. Nah ini bumbunya pakai penyedapnya po pakai masak rasa ayam ya, kaldu rasa ayam gitu, terus dikasih gula. Terus kalau misalkan kurang asemnya kurang, nah kan ada jeruk lemon, bisa kita kucurin si lemonnya teman-teman. Nah ini saus pedesnya pok masukin ya. Dan kalau mau juga teman-teman bisa kasih kecap manis. Nah ini pok kasih minyak wijen. Terus kalau ada kecap asin, cuman karena nggak ada pok pakai kecap Inggris. Kasih kecap Inggris juga nggak apa-apa, paling setengah sendok makan ya teman, nggak banyak-banyak, karena kan bumbunya itu kan ini nggak terlalu banyak, karena ikannya cuma 1 ekor kayak gitu. Dan jangan lupa dikasih gula pasir ya teman-teman, karena memang kan judulnya itu ikan asam manis kayak gitu, jadi emang harus pakai gula dan pakai gula putih ya. Dan ini teman-teman tuh sebentar lagi mateng, sebentar lagi kita siramkan ya. Dan akhirnya bumbu pelengkapnya sudah selesai ya teman-teman, udah matang bumbu siramnya. Nah ini dia teman-teman, ini rasanya enak teman-teman, boleh coba ya yang ada di video empok resepnya ala kreasi empok Ami. Tak terasa sudah di penghujung video aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah klik video empok, terima kasih yang udah like, subscribe, komen cantik, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi Empok Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.